dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini sudah ada di sekolah kita ya. Seringkali kita laksanakan dengan anak-anak didik kita. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, seperti apa toh budaya positif itu yang sudah kita laksanakan? Misalnya, kita sudah melaksanakan budaya positif 3S, senyum, salam, dan sapa. Hampir setiap hari kita sudah melaksanakan itu, ya, dengan anak-anak didik kita, dengan Bapak Ibu guru, setiap hari sudah kita laksanakan. Nah, menurut Bapak Ibu, apalagi budaya positif yang ada di sekolah kita? Jumat sehat. Apa Bunda Sen misalnya? Kemudian sholat duha, Jumat sedekah, dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, itu adalah kebiasaan yang sudah berkembang sebenarnya di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melanjutkan dan membuat ide-ide baru. Apa saja budaya positif yang harus kita munculkan di SD kita, ya. Nah, mengenai disiplin positif itu ada teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Itu apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya saya bertanya kepada Bu Nasih, ketika saya menginginkan Bu Nasih mengepalkan tangannya, ya, lalu Bu Nasih saya inginkan untuk apa yang ada pada kepalan tangannya. Misalnya saya menginginkan dia membuka kepalan tangan tersebut, itu sebenarnya saya telah mempengaruhi Bu Nasih. Tetapi kalau Bu Nasih sendiri itu tidak mau membuka kepalan tangannya, saya tidak akan tahu apa isi dari kepalan tangan tersebut. Itu adalah makna dari mengontrol orang lain. Nah, makna disiplin di sini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tentu saja ini untuk anak didik kita, ya. Nah, materi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ya. Ya, Bapak Ibu. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seringkali kita mengontrol murid, ya. Anak-anak, hari ini kita belajar ini. Besok anak-anak membawa alat-alat untuk menggambar. Nah, itu kita sedang mengontrol murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali, ya, kita sebagai guru memaksa murid kita bertindak atau berbuat seperti yang kita inginkan. Apa makna dari ilusi guru mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku
terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Itu adalah maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Maksud dari ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, kita sering membujuk murid kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya apa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka bahwa melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Nah, berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Tentu saja kita merubah ke arah yang lebih baik, ya ini. Apapun yang dilakukan untuk dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini adalah ilusi dari makna tersebut. Nah, kita ke materi apakah makna disiplin. Apakah arti kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kita sering mengartikan disiplin itu sebagai tepat waktu, ya, atau hukuman untuk lebih disiplin. Nah, makna sebenarnya dari bahasa Latin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, atau yaitu dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang berikutnya, Bapak Ibu, tentang disiplin. Jadi makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, orang-orang Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini dalam lingkup sekolah, seseorang itu adalah guru. Kepada siapa kalau kita di sekolah, Bapak Ibu? Kalau di sekolah kita menginginkan kepatuhan siapa di sekolah? Siapa? Murid. Oh ya, menginginkan kepatuhan murid kita. Jadi disiplin itu menginginkan murid-murid kita itu menjadi orang yang patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi murid-murid itu terpaksa tidak nyaman hatinya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebenarnya disiplin itu sangat mulia tujuannya, tetapi karena kita itu sudah sering terbiasa dengan disiplin itu tidak nyaman, kita dari kecil harus disiplin, makan teratur, tidur teratur, seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya sangat-sangat baik, ya. Lalu berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja toh nilai-nilai kebajikan universal? Maksud dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama,
dan latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan murid yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenali dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Sudah sering kita dengar ya? Pasti sudah sangat memahami tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu bisa dinyanyikan ya. Sudah bisa ya. Setiap hari ya, bahkan kita nyanyikan dengan anak-anak kita. Nah, berikutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal dari luar diri anak-anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya melakukan menjaga kebersihan kelas seperti itu. Itu juga berasal dari motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini saya katakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Nah, makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, ya. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti yang dahulu kita sudah terlepas dari penjajahan ya, berarti kita sudah merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013. Nah, Bapak Ibu, itulah dari kata merdeka. Sekarang kita lanjutkan ke apa itu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita sebagai guru pun juga sering melakukan kesalahan ya, tidak hanya anak-anak didik kita. Nah, restitusi di sini untuk belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaiki. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kelompoknya di sini adalah kelompok teman-teman, yaitu teman-teman yang menurut gurunya benar. Okay? Tadi kalau yang melakukan masalah itu tentu saja kelompok yang kurang baik. Nah, materi berikutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kalau kita dari kecil
bahkan saya sendiri saya belum pernah mendapatkan ilmu tentang keyakinan kelas. Di sini saya mendapatkan ilmu tentang keyakinan kelas itu setelah saya mengikuti program guru penggerak. Karena dari saya SD sampai saya itu kuliah, biasanya itu kita mengenalnya adalah peraturan. Di SD kita ada peraturan, datang ke sekolah tepat waktu, lalu kita memakai pakaian sesuai dengan hari yang ditetapkan, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya peraturan-peraturan. Nah, di sini kita mencoba mengubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita kan tidak membuat peraturan itu, kita kan dibuatkan peraturannya. Jadi kita mematuhi itu kadang-kadang atas dasar terpaksa ya. Kita harus pakai helm seperti itu. Nah, berikutnya yaitu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sebenarnya itu adalah kalau keyakinan kelas itu berfokus pada tanggung jawabnya ya. Jadi buku niku berserakan atau berantakan, itu berarti anak-anak tanggung jawabnya kurang ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, itu sebenarnya keyakinan kelas untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, di sini saya juga sudah membuat contoh penerapan buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya berasal dari kesepakatan yang telah dibuat dengan anak didik kita. Jadi anak didik kita itu kita libatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Mereka menentukan sendiri kesepakatan itu, lalu mereka tempelkan pada kolom kesepakatan kelas. Mereka sangat antusias ya dalam membuat kesepakatan ini. Karena apa? Mereka belajar bertanggung jawab. Nanti kesepakatan itu akan mereka buat sendiri dan akan mereka laksanakan. Tentu saja itu berasal dari motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak sendiri, bukan dari saya sebagai gurunya. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, bila itu saya buatkan peraturannya, saya tempel, mungkin itu tidak begitu mengena di hati anak-anak. Kalau itu mereka buat sendiri, berasal dari dalam diri anak sendiri, mereka akan lebih mematuhi tentang kesepakatan kelas tersebut. Nah, begitu ya Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas. Lalu saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu tentu saja sangat suka ya dicintai dan disayangi oleh orang lain. Yang kedua penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kita saja juga butuh ya kesenangan. Kita butuh untuk refreshing, untuk rekreasi supaya hati kita senang dengan aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Nah, berikutnya yaitu materi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu kita sebagai apa Bapak Ibu? Kontrol kita adalah sebagai guru ya di sekolah. Itu ada 5 posisi kontrolnya, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dan di sini tentu saja posisi-posisi inilah yang seringkali kita terapkan pada anak-anak. Kalau kita sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran, jika anak-anak melakukan suatu kesalahan, seringkali kita sebagai penghukum. Apa tuh ciri-cirinya? Menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini datang
seperti itu ya. Itu kalau posisi penghukum. Kalau posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini guru berceramah. Seharusnya kamu itu datang tepat waktu. Ibu kecewa pada kamu sudah datang terlambat. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, bagaimana? Membuat alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan alasan-alasan. Nah, yang keempat pemantau. Di sini menghitung dan mengukur kesalahan murid kita. Yang posisi yang paling tepat kita sebagai guru adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti akan kita bahas dalam segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu adalah cara guru untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada murid kita, pada didik kita. Nah, apa itu restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak menghukumnya secara fisik, secara lisan kita mengatakan yang hal-hal yang kasar, itu tidak, tetapi kita sebagai guru menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Itu dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini saya contohkan ini jika ada suatu masalah yang terjadi pada Rio. Nah, menurut Rio, perbuatan yang dilakukannya benar atau salah, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tidak langsung menyalahkan anak, jadi kita tanyakan kepada anak didik kita, perbuatan yang dilakukan salah, anak itu salah apa benar, itu masuk ke dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini bisa kita tanyakan, Rio pastinya punya alasan mengapa melakukan tindakan tersebut. Nah, jika anak didik kita salah, kita tanyakan, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu datangnya terlambat? Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas yang guru berikan? Nah, itu kita tanyakan. Itu masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah buat keyakinan, sudah buat kesepakatan kelas. Nah, itu kita tanyakan kembali, Rio, apakah kamu meyakini adanya keyakinan di kelas? Kalau sudah diyakini, tentu saja harus dilaksanakan. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu Guru dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita. Nah, ini adalah ketika saya menyelesaikan masalah di kelas saya, yaitu kelas 5. Di sini adalah Mbak Nova ya. Mbak Nova itu sering sekali tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Padahal teman-temannya itu kalau mengerjakan tugas itu ya tepat waktu ya, semua mengumpulkan. Tetapi Mbak Nova ini sering kali tidak mengerjakan tugas. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa kok kamu tidak menyelesaikan tugas? Nah, saya menyelesaikannya itu dengan segitiga restitusi. Saya menanyakan, apakah kamu tidak mengerjakan tugas itu termasuk tindakan yang benar? Lalu saya menanyakan, mengapa kamu tidak melaksanakan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu dia menjawab, saya meyakini Bu, kalau tidak mengerjakan tugas itu tindakan yang salah. Loh, kenapa kamu lakukan? Nah, dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Lalu saya tanyakan, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lalu dia ada alasannya, karena dia sering merasa pusing, Bapak Ibu. Dia katanya sering merasa pusing kalau di rumah. Alasannya itu, jadi terganggu kesehatannya. Lalu dia berjanji ingin, lalu solusinya apa? Lalu saya memberikan
kamu bisa memeriksakan kesehatan kamu ke dokter supaya masalah kamu yang sering merasa pusing itu bisa teratasi. Seperti itu yang saya lakukan dalam penerapan spirit restitusi. Nah, Bapak Ibu, itulah pemaparan saya tentang modul budaya positif. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin dari pemaparan saya itu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Siapa dari Bapak Ibu mungkin penjelasan saya itu kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan? Ya, benar sih. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Eni. Tapi ada beberapa yang masih belum saya pahami. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Dan yang kedua, bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif dan menjadi visi sekolah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nase atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Nase. Ada pertanyaan lagi tidak? Dulu mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Bu Eni. Apakah budaya positif di sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik? Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab dari pertanyaan Bu Narsih terlebih dahulu ya. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain? Menurut saya, guru penggerak itu adalah pendidik dengan kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah. Tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, dari kemampuan berkolaborasi itulah kemampuan ini menjadi modal dalam menularkan kebiasaan baik di sekolah kita kepada guru lain. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah, melibatkan guru lain dalam menyusun kesepakatan kelas. Misalnya, kita menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif. Nah, sedangkan mengenai bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah, dan tentu saja menjadi visi sekolah adalah proses yang menuntut gerakan serentak dari warga sekolah. Jadi tidak bisa saya itu memajukan sekolah ini sendirian ya. Tentu saja butuh kerjasama antara semua guru-guru yang tidak hanya saja guru ya, tetapi juga karyawan, penjaga, dan murid-murid. Nah, itulah cara agar bisa berhasil mewujudkan visi sekolah. Nah, menumbuhkan budaya positif di kelas bisa dengan cara membuat kesepakatan kelas yang sudah saya contohkan tadi pada pemaparan materi di kelas. Saya juga sudah membentuk kesepakatan kelas. Nah, ini akan dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Nah, di sekolah, dalam lingkup sekolah, kita dengan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa membuat kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah ya, yang bisa kita yakini dengan tindakan-tindakan nyata yang akhirnya nanti akan menjadi budaya positif. Itu menurut saya tentang pertanyaan dari Bu Nasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, rekan dari Ibu Eni Puji Astuti di SDN 1 Biting. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Eni
mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplinnya itu dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Selain itu, kami juga semakin paham tentang keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali untuk terciptanya kenyamanan peserta didik dan dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan. Selain itu, dari pemaparan yang Bu Eni sampaikan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dialami peserta didik tanpa hukuman dan ancaman. Semoga dengan adanya diseminasi ini, kita bisa menerapkannya bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Semangat terus Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.